Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur kajian kita, dapur yang berkomitmen turut mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kali ini kita akan kupas menyoal dunia politik, spektrum politik sayap kanan dan sayap kiri. Tentu kawan-kawan, seringkali kita mendengar dalam dunia politik istilah golongan sayap kiri atau kelompok sayap kanan. Apa itu sayap kiri dan sayap kanan dalam dunia politik? Simak kajiannya dalam video ini sampai tuntas. Dalam dunia politik sangat beragam sekali pandangan dan posisi politik yang tentu antara satu dan yang lainnya itu tidak sama kawan-kawan. Baik dalam pandangannya mengenai kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ataupun pertahanan negara. Karena itu berbagai pandangan politik tersebut diklasifikasikan dalam spektrum politik, kawan-kawan. Jadi spektrum politik ini adalah sebuah konsep untuk mengklasifikasikan sikap politik antara satu titik di sebelah kiri, kemudian bergerak ke tengah, lalu bergerak lagi ke titik sebelah kanan. Pada umumnya, pandangan politik sayap kiri memang seringkali diasosiasikan dengan ide-ide seperti kebebasan berpendapat, kemudian persamaan derajat, solidaritas, kemudian pembelaan hak-hak, perjuangan sosial, reformasi, revolusi, dan internasionalisme. Itu biasanya kelompok yang menamakan diri di sayap kiri. Itu jadi lebih ke kiri ya. Perjuangan sosial itu lebih ke kiri ya. Kemudian di sayap kanan seringkali diasosiasikan dengan ide-ide seperti hierarki, keturunan, kemudian kewajiban, kemudian tradisi, dan mematuhi pihak berwenang. Nah, itu patuh pada pihak berwenang. Itu lebih kepada sayap kanan, kelompok sayap kanan. Jadi secara garis besar kira-kira seperti itu ya, perbedaan sayap kiri dan sayap kanan. Oke, berikutnya kita simak dari sejarahnya ya kawan-kawan. Nah, jika kita menyimak sejarahnya, pertama kali sayap kiri dan sayap kanan digunakan. Pertama kali digunakan pada saat revolusi Prancis tahun 1789. Pada saat itu Raja Louis ke-16 yang berkuasa ya. Raja Louis ini menggelar sebuah sidang di mana diundang beberapa kelompok masyarakat, yakni kaum agamawan dan kaum bangsawan, kemudian para pekerja dan rakyat biasa. Nah, kaum agamawan dan kaum bangsawan duduk di sebelah kanan Raja Louis, sementara para pekerja dan rakyat biasa duduk di sebelah kiri. Pemisahan ini, kawan-kawan, didasarkan untuk memudahkan kerjasama di antara kedua kelompok pandangan politik yang berbeda pada saat itu. Saat itu sidang memperdebatkan soal apakah hak-hak veto raja perlu dikurangi ataukah kekuasaan raja tetap didukung secara absolut. Nah, yang menginginkan hak veto raja dikurangi adalah para pekerja dan rakyat biasa yang merasa tidak sejahtera ya pada waktu itu, dan itu duduk di sebelah kiri. Di sebelah kiri Raja Louis ke-16. Sementara yang mendukung kekuasaan raja adalah mereka yang duduk di sebelah kanan, yakni kaum agamawan dan para bangsawan. Nah, itu sejarahnya itu seperti itu ya. Jadi yang kelompok kiri itu kelompok yang merasa tidak sejahtera dan menginginkan hak-hak veto raja dikurangi, dan kelompok yang sebelah kanan kelompok yang mempertahankan hak-hak raja itu secara absolut. Pemisahannya awalnya seperti itu ya. Kemudian pada perkembangannya seterusnya,
Pada permulaan abad 19, perdebatan itu berkembang. Sayap kiri kemudian menginginkan perubahan ke arah republik dengan sistem demokrasi sebagai sistem negara. Sementara kaum kanan ingin tetap mempertahankan status quo kerajaan dengan sistem monarki yang sudah ada ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, kalau sayap kiri adalah politik progresif yang menginginkan perubahan, kawan-kawan. Dan sayap kanan adalah politik konservatif yang ingin mempertahankan kondisi sosial yang sudah ada ya pada saat itu. Dalam perkembangan selanjutnya lebih seru lagi, kawan-kawan, karena isu ekonomi masuk dalam pertarungan sayap kiri dan sayap kanan. Pada tahun 1930-an, dalam konteks ekonomi, sayap kiri ini percaya bahwa peran pemerintah harus dominan menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, termasuk soal-soal sosial, pendidikan, dan lain-lain lah ya. Sejahteraan untuk rakyat didistribusikan oleh negara secara merata dan dengan cara menarik pajak dari orang-orang kaya gitu ya. Sayap kiri berjuang untuk kesetaraan ekonomi, kawan-kawan. Disebut perjuangan tanpa kelas, bahwa alat produksi gak boleh nih dimonopoli oleh sekelompok orang yang mereka namai kelompok kaum borjuis, ini gak boleh, tetapi harus dikuasai bersama, sama rasa, sama rata, atau sama rata sama rasa ya. Kekayaan didistribusikan oleh negara. Nah, ideologi kiri ini kemudian dikenal dengan nama sosialisme, kawan-kawan. Sedangkan di sayap kanan pandangannya sebaliknya. Dalam hal ekonomi, justru menurut sayap kanan ini otoritas pemerintah ini harus dikurangi dan rakyat harus menjamin dirinya sendiri dengan percaya pada pasar bebas, di mana setiap individu dapat berkompetisi untuk bersaing menjadi yang paling menguasai modal gitu, menguasai tanah dan kemudian menguasai alat produksi dan bebas mentransaksikannya gitu. Nah, ideologi ini yang kemudian kita kenal sampai sekarang adalah kapitalisme. Ini ideologinya kaum kanan ya, dalam spektrum sayap kiri dan sayap kanan tentunya ya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, seperti halnya tesis, antitesis dan sintesis ya. Kapitalisme ini sebagai tesis kemudian mendapati lawannya tentunya adalah sosialisme sebagai antitesis ya. Kedua kutub ini berdialektika, saling mempengaruhi seolah-olah mencari sintesis. Kemudian sayap kiri itu nanti berkembang menjadi ekstrim kiri, menjadi ideologi komunisme dengan Karl Marx ya sebagai tokoh utamanya, yang kemudian diformalkan oleh Lenin di Uni Soviet itu menjadi Leninisme. Nah, kemudian di sayap kanan berkembang menjadi ekstrim kanan juga. Mereka menjadi fasisme seperti halnya Mussolini di Italia gitu, atau Nazi Hitler di Jerman ya. Nah, kedua sayap kanan, sayap kiri terus saling mempengaruhi, dan kedua kutub ini juga akhirnya bergerak ke tengah menjadi ideologi politik kaum yang menamakan diri kelompok moderat ya. Jadi kelompok moderat ini percaya bahwa negara menjamin hidup rakyatnya yang miskin saja, kawan-kawan, dan yang menengah ke atas itu menjamin dirinya sendiri gitu. Memang saat ini spektrum politik di setiap negara itu kiri dan kanan itu berbeda-beda ya. Itu kalau dikaji panjang lagi, kita kaji dalam kajian-kajian berikutnya.
Untuk sementara mengenai perbedaan sayap kiri dan sayap kanan, mengenai apa itu yang dimaksud sayap kiri sayap kanan, sementara mungkin sampai di sini dulu. Ingin tahu lebih banyak kawan-kawan tentang sosialisme, kapitalisme, atau apa itu Leninisme, kemudian ada Maoisme, kemudian sampai ke Marxisme ala Soekarno di Indonesia. Simak kawan-kawan di video-video dapur kajian kita selanjutnya. Ingin komentar ataupun bertanya ataupun koreksi, silahkan kawan-kawan berkomentar di ruang komentar. Sampai di sini dulu kajian kita tentang spektrum politik sayap kanan dan sayap kiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di rubrik dapur kajian kita, dapur yang terus berkomitmen mencerdaskan kehidupan berbangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.